Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran IPA. Pada kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis ya. Baik, kita akan memulainya dengan KD dulu atau kompetensi dasarnya dulu. Nah, ini adalah KD-nya. Menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya untuk menghemat energi listriknya. Ini adalah KD-nya. Baik, kemudian kita masuk ke indikatornya. Diharapkan siswa nanti mampu memahami konsep arus listrik, arah arus listrik, rangkaian listrik, bahan penghantar arus listriknya, sumber listriknya, sumber energinya, dan bagaimana penerapan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan segera masuk ke materinya. Materi listrik dinamis itu kita bagi menjadi 5. Yang pertama ada arus listrik, hantaran listrik, rangkaian listrik, sumber arus listrik, dan terakhir sumber energi listriknya. Kita mulai dari arus listrik. Oke, arus listrik itu apa? Konsepnya adalah sebagai berikut. Arus listrik dapat mengalir karena adanya beda potensial listrik dari sumber listrik. Kemudian arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Kemudian potensial tinggi itu adalah ketika ujung kawat penghantar itu mengandung sedikit elektron. Sedangkan potensial rendah adalah ujung kawat penghantar mengandung banyak elektron. Ini adalah persamaan arus listriknya. I sama dengan Q dibagi T. I sama dengan kuat arus listrik satuannya ampere, sedangkan Q muatan listrik satuannya coulomb, T waktu satuannya sekon. Dengan demikian artinya adalah bahwa kuat arus listrik dalam sebuah rangkaian listrik yang tertutup itu sebanding dengan besar muatan listrik yang mengalir setiap detiknya. Baik, kita akan ke materi hantaran listrik. Nah, ini hantaran listrik adalah bahan yang bisa menghantarkan arus listrik. Ada 3 macam. Yang pertama ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah logam dan air. Bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah kayu dan karet. Sedangkan semikonduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik pada suhu tertentu. Contohnya adalah silikon dan germanium. Ini rangkaian listriknya. Ada 2 macam. Yang pertama adalah rangkaian seri, yang kedua adalah rangkaian paralel. Apa rangkaian seri? Yang pertama, posisi kutub negatif itu akan bertemu dengan kutub positif dan sebaliknya. Kuat arusnya setiap hambatan besarnya sama, kemudian beda potensialnya berbeda. Sedangkan paralel, posisi kutub negatif dengan
negatif dan sebaliknya, kuat arusnya berbeda, beda potensialnya yang sama. Baik, sekarang kita lihat lagi lebih jelas tentang seri dan paralel, perbedaannya. Nah, untuk rangkaian seri, kutub plus dengan min atau min dengan plus. Untuk paralel, plus dengan plus, min dengan min. Untuk seri, I-nya sama, V-nya beda. Untuk paralel, I-nya beda, V-nya sama. Nah, sekarang kita lihat gambarnya, seri dan paralel. Ini adalah gambar rangkaian listrik seri, paralel, dan seri paralel. Kita lihat bahwa untuk seri, kutub positif akan bertemu dengan kutub negatif dan sebaliknya. Untuk paralel, kutub positif bertemu dengan kutub negatif dan sebaliknya. Lihat pada gambar lampunya, seri tidak sama, untuk paralel sama. Nah, kita akan lanjut ke sumber arus listriknya. Sumber arus listrik ada dua macam, bisa AC, bisa DC. AC adalah alternative current, arus bolak-balik, sedangkan DC adalah direct current atau arus yang searah. Nah, alat yang lazim kita gunakan dalam sehari-hari, misalnya untuk arus AC, itu ada generator sama dinamo. Sedangkan untuk arus yang DC ada baterai dan aki. Yang terakhir adalah sumber energi listrik. Sumber energi listrik di alam ini kita bisa lihat macamnya. Yang pertama ada angin, air, nuklir, bioenergi, dan energi matahari. Contohnya ada pembangkit listrik tenaga nuklir, ada juga tenaga air dan sebagainya. Demikian materi listrik dinamis. Semoga ada manfaatnya. Nah, sekarang kita akan latihan soal. Soal pertama, apa perbedaan listrik statis dan listrik dinamis? Soal kedua, pengantar listrik ada 3, sebutkan dan beri contohnya. Ketiga, mengapa rangkaian listrik di rumah-rumah menggunakan rangkaian yang paralel? 4, apa perbedaan rangkaian seri dan paralel? Yang kelima, hitungan arus listrik sebesar 10 mA mengalir pada kawat penghantar selama 1 menit. Berapakah muatan listriknya? Ini contoh soalnya, bisa dikerjakan. Nah, demikian. Nah, referensi yang saya gunakan adalah buku paket kelas 9. Kemudian penyusunnya ini adalah saya sendiri. Ya. Nama saya. Kemudian saya mengajar di SMBN 9 Batang, Jawa Tengah. Demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.